Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati para alim, para ulama, para tokoh masyarakat serta pengurus Masjid Qaryah At-Thayyibah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Dalam kesempatan kali ini kami Al-Fakir mengajak kita semua untuk selalu bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, terkhusus nikmat iman dan nikmat Islam. Karena dalam agama Islam begitu banyak dan luas ajaran yang terkandung di dalamnya, baik ajaran yang memiliki atau perintah taat atau larangan untuk meninggalkan dosa atau maksiat. Sambil kita terus memperdalam ilmu agama kita, sambil kita terus mengkaji apa yang ada di dalam agama Islam, jangan khawatir. Semua ajaran yang terkandung di dalam agama Islam telah diringkas oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Nasaihul Ibad. Beliau menyebutkan di dalam kitabnya, fa inna jami'a awamirillahi tarji'u ila khaslataini. Sesungguhnya seluruh perintah-perintah Allah itu kembali kepada dua poin penting. Apa dua poin penting itu? Yang pertama adalah at-ta'zimu lillah, pengagungan seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu Allah. Dan yang kedua adalah asy-syafaqatu li khalqih, kasih sayang seorang manusia dengan manusia ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Imam An-Nawawi ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada dua perkara yang tidak ada yang lebih utama dibandingkan keduanya, yaitu al-imanu billah wan naf'u bil muslimin. Perkara yang pertama adalah beriman kepada Allah dan memberikan manfaat kepada sesama muslim lainnya. Wa khaslatani la syai'a akhbathu minhuma. Dan ada dua perkara yang tidak ada yang lebih keji, lebih buruk dari keduanya, yaitu asyirku billah wad durru bil muslimin. Dua perkara tersebut adalah menyekutukan Allah dan mendatangkan bahaya bagi sesama muslim lainnya. Kalau kita perhatikan sabda Rasulullah SAW ini, di dalamnya terdapat perintah beriman kepada Allah dan mendatangkan manfaat bagi sesama muslim lainnya. Dua hal ini, atau maksudnya adalah al-imanu billah dan asyirku billah. Maksudnya adalah beriman kepada Allah dan menahan dirinya untuk tidak menyekutukan Allah adalah bukti pengagungan seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu Allah, dan mendatangkan manfaat bagi sesama muslim lainnya dan menahan dirinya agar tidak mendatangkan bahaya bagi muslim lainnya adalah bukti bahwa ia memberikan kasih sayang kepada sesama makhluk ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara pertama yang paling utama untuk diamalkan oleh kita semua adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita lihat kenapa di dalam ayat ini Allah memberikan perintah kepada orang yang beriman untuk beriman. Dalam kitab tafsir Jalalain dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu aminu ay dawimu alal imani. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu. Maksudnya adalah dawimu alal imani,
Jagalah iman kamu sekalian, karena kita tahu bahwasanya iman dalam hati seseorang yazidu wa yanqus, kadang bertambah dan kadang berkurang. Yazidu bit ta'ah, bertambah karena ketaatan yang dilakukan, wa yanqusu bil maksiyah, dan berkurang karena maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba. Maka dari itu kita diperintahkan untuk selalu menjaga iman kita, untuk mengerjakan ketaatan dan menjauhi yang namanya maksiat atau dosa yang telah Allah tetapkan. Para hadirin, iman adalah perkataan dan perbuatan. Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, innal imana qaulun wa amalun wa niyyatun. Sesungguhnya iman itu adalah perkataan, perbuatan dan keyakinan hati. La yajzibu wahidun minas thalathati 'anil akhar, yang tidak bisa terpisah satu bagian dari tiga bagian lainnya. Maksudnya adalah ketika seseorang telah mengaku bahwa dirinya beriman, maka ia harus mengungkapkan keimanannya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, meyakini dalam hatinya bahwa Allah adalah Tuhannya, dan membuktikan keimanan ia kepada Allah dengan mengerjakan amal-amal yang membuktikan bahwa ia adalah orang yang beriman. Jadi ketika ada orang mengaku bahwasanya dia mengakui atau beriman, percaya akan adanya Tuhan, tapi dia tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia belum bisa disebut orang yang beriman. Begitu pula juga ketika dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, namun di dalam hatinya masih terdapat hal atau zat yang lebih kuat atau bahkan menandingi Allah, maka dia terjadi di dalam hatinya itu kesyirikan, sehingga tidak bisa disebut juga sebagai seorang yang beriman. Begitu pula ketika dia sudah meyakini bahwa Allah adalah Tuhannya, membuktikan dengan ucapan syahadat, tetapi dia tidak membuktikan keimanannya dengan mengerjakan amal-amal kebaikan, yaitu perintah mengerjakan taat dan menjauhi larangan yang telah Allah tetapkan, maka dia belum bisa dibilang sebagai orang beriman dengan iman yang sebaik-baiknya dan iman yang sempurna. Maka dari itu, ketika seseorang mengaku dia telah beriman, maka ia harus menjaga hubungannya dengan Allah, yaitu hablum minallah. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqimus sholata wa atuz zakata." Maka dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kalau kita cermati ayat Al-Quran ini, terdapat di dalamnya dua perintah, yaitu mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Kalau kita cermati lebih dalam lagi, sholat merupakan bentuk pengagungan seorang hamba kepada Tuhannya, bentuk hubungan seorang manusia dengan Tuhannya. Dan menunaikan zakat merupakan bentuk taat ia akan perintah Allah, dan di samping itu adalah bentuk kasih sayang ia kepada sesama makhluk ciptaannya Allah. Karena di dalam syariat zakat itu ada kasih sayang seorang muslim yang diberikan kepada muslim lainnya. Karena kita sudah mengetahui bahwasanya ada 7 golongan yang mendapatkan, atau 8 asnaf yang mendapatkan zakat, dari yang kaya kepada yang fakir. Ataupun ada contoh lain di dalam surat Luqman ayat 14, anishkurli waliwalidayka, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Anishkurli, bersyukurlah kamu sekalian kepada aku, yaitu Allah. Itu adalah bentuk pengagungan seorang hamba kepada Tuhannya. Waliwalidayka, dan bersyukurlah kamu kepada orang tuamu, itu adalah bentuk kasih sayang anak kepada orang tuanya, bahwasanya orang tualah yang merawat kita, yang mendidik kita, yang membiayai kita dari kecil sampai besar. Maka berterima kasihlah kepada orang tua. Maka di samping itu adalah bentuk perintah taat kepada perintah Allah, di samping sisi itu juga merupakan bentuk kasih sayang seorang manusia kepada muslim lainnya. Maka mukmin yang taat tidak hanya baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ia juga memperhatikan dan menjaga hubungannya dengan manusia lainnya, yang sering kita dengar hablum minan nas. Oleh karena itu, perkara kedua yang utama untuk diamalkan adalah bermanfaat kepada muslim lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
ahabbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nasi lin nasi. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Wa ahabbul a'mali idkhalus sururi ala qalbil mu'min. Dan amal yang paling utama adalah menghadirkan rasa gembira dalam hati seorang mukmin. Menjadi manusia yang bermanfaat merupakan bentuk ikhtiar kita agar memberikan kasih sayang kepada sesama makhluk ciptaannya Allah. Maka Imam An-Nawawi dalam kitab Nashaihul Ibad menjelaskan jalan menjadi seseorang yang bermanfaat. Wan naf'u lil muslimina ay bil maqali au bil jahi au bil mali au bil badani. Yang dimaksud dengan bermanfaat atau memberikan manfaat kepada muslim itu bisa dengan ucapan, pangkat, harta ataupun badannya. Memang banyak cara agar menjadi manusia yang bermanfaat. Jadi tidak hanya satu hal atau satu perkara yang membuat kita menjadi manusia bermanfaat. Tapi dalam kitab Nashaihul Ibad, Imam An-Nawawi menjelaskan ada banyak cara menjadi manusia yang bermanfaat. Di antaranya adalah menjadi manusia yang bermanfaat dengan ucapan atau lisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr." Saling menasihatilah kalian untuk kebenaran dan saling menasihatilah kalian untuk kesabaran. Di dalam ayat ini terdapat perintah kita untuk saling memberikan nasihat, untuk saling mengingatkan, untuk saling mengajak kepada sesama muslim kepada kebaikan. Untuk mengajak orang kepada kebaikan dan menasehatinya tidak perlu menjadi seorang dai atau ulama, atau tidak harus menunggu diri kita menjadi seorang dai atau ulama. Tapi kita bisa mulai dari 3M, sebagaimana Agim berkata 3M, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang terkecil, dan mulai dari saat ini. Maksudnya adalah ketika kita sadar bahwasanya kita orang yang beriman, kita diwajibkan untuk memberikan manfaat bagi orang lain, dan itu bisa digunakan menggunakan lisan kita, maka kita ajak diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita ajak mulai dari hal yang terkecil, yaitu dari lingkup yang terkecil yang kita miliki. Yang bapak-bapak bisa mengajak keluarganya untuk datang ke pengajian, untuk membantu bersih-bersih masjid atau kerja bakti, atau bahkan dalam lingkup yang besar seperti pemerintahan dan sebagainya. Nah, itu cara yang pertama, bermanfaat dengan menggunakan lisannya. Tetapi ketika kita tidak bisa mengajak manusia kepada kebaikan karena mungkin kurangnya ilmu kita, maka Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata dengan kata-kata yang baik atau diam. Ketika kita tidak bisa untuk berkata yang baik, yaitu mengajak orang kepada kebaikan, maka lebih baik kita untuk diam. Makanya ada istilah emas, diam itu adalah emas. Nah, itulah betapa pentingnya ketika kita tidak memiliki ilmu yang cukup, lebih baik kita diam daripada lidah kita terpleset mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya. Cara yang kedua yang disarankan, yang direkomendasikan oleh Al-Imam An-Nawawi adalah bermanfaat dengan pangkat atau jabatan yang dimiliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qist." Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Ketika seseorang mengaku bahwa dirinya telah beriman dan dia sadar bahwasanya dia memiliki pangkat atau jabatan, maka ia paham bahwa di dalam ayat ini terdapat perintah kunu qawwamina lillah, jadilah kamu penegak kebenaran. Jadi bagi mereka yang memiliki pangkat atau kedudukan, baik di lingkungan tempat tinggal, tempat kerja, bahkan pemerintahan sekalipun, gunakanlah sebaik-baiknya kesempatan itu untuk menjadi manusia yang bermanfaat dengan menghadirkan kebijakan-kebijakan yang terdapatnya di dalam maslahat, baik maslahat rakyatnya di dunia, terlebih dan terkhusus maslahat rakyatnya di akhirat.
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yaumun min imamin adilin khairum min ibadatin sittina sanah." Satu hari dipimpin oleh pemimpin yang adil itu lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Bisa dibayangkan, sudah banyak manusia melakukan kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah, tetapi tidak lebih baik daripada satu hari dipimpin oleh imam yang adil. Maka dari itu, dalam hal dan keadaan yang saat ini, kita selalu memohon dan meminta kepada Allah agar kita diberikan pemimpin yang adil. Maka diantara doanya adalah Allahumma rzuqna imaman adilan wa na'udzubika min sultanin dzalimin. Amin. Dan cara yang ketiga adalah bermanfaat dengan harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum." Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Ketika kita mencermati ayat ini dan kita merasa bahwa diri kita adalah orang yang beriman, kita sadar bahwasanya harta yang kita miliki ada bagian yang harus kita berikan kepada muslim yang membutuhkan. Mereka yang ditakdirkan oleh Allah menjadi hambanya yang kaya, janganlah sombong dan jangan lupa diri bahwa di dalam hartanya ada harta bagi muslim yang membutuhkan. Maka ia harus menginfakkan hartanya sebagai bentuk taat atas perintah Allah dan sebagai bentuk kasih sayang ia kepada makhluk ciptaannya Allah yang lain. Dan mereka yang ditakdirkan fakir oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ia ridho dan sabar menjalani ketetapan yang telah Allah berikan. Maka ketika sudah tercipta keharmonisan antara yang fakir dengan yang kaya menegakkan atau menjalankan kewajibannya yaitu menunaikan zakat, infak, sedekah sebagai bentuk kasih sayang kepada yang fakir menghormati yang kaya karena ia telah menunaikan kewajibannya, ia telah menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin cara yang terakhir adalah bermanfaat dengan badan atau tenaga. Ketika kita sudah tidak bisa menjadi orang yang bermanfaat dengan lisan, dengan mengajak orang kepada kebaikan, atau kita tidak memiliki harta yang cukup bahkan lebih, atau kita tidak memiliki pangkat atau jabatan, maka setidaknya ada satu cara lagi yang bisa menjadikan kita manusia yang bermanfaat, yaitu dengan badan atau tenaga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Unsur akhaka zaliman au madluman." Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim maupun yang dizalimi. Yaitu ketika kita melihat ada perbuatan zalim, tarik orang tersebut. Jangan sampai kalian melakukan hal yang zalim. Misalkan ada orang ketemu atau berantem di jalan, ya, memukul kan tidak boleh. Kalau zaman dulu ketika masa-masa Islam berjaya, ketika orang memukul maka hukumannya dipukul balik, kisos namanya. Jadi ketika dipukul, ketika kita tahu dia pengen berantem gara-gara suatu masalah, tahan tangannya, tarik tangannya, jangan sampai dia memukul, karena dia akan berbuat zalim dengan manusia lainnya, dengan sesama muslim lainnya. Maka itu adalah cara yang paling mudah, karena siapapun pasti punya tenaga, siapapun punya anggota badan untuk menolong saudara muslim lainnya, karena pada hakikatnya muslim dengan muslim lainnya adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'dun. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya itu seperti bangunan yang seharusnya ia saling menguatkan satu sama lainnya. Maka sungguh aneh ketika kita melihat seorang muslim menzolimi muslim lainnya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui ada dua perkara yang utama untuk diamalkan, maka kita juga harus mengetahui ada dua perkara yang harus kita tinggalkan. Yang pertama adalah syirik kepada Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Kita mengetahui bahwasanya syirik ini terbagi menjadi dua bagian. Ada asyirkul akbar, ada syirik yang besar, dan ada asyirkul asghar. Ada syirik yang hukumnya itu kecil. Kita tidak ingin membahas asyirkul akbar karena pada esensinya
asyirkul akbar adalah menyekutukan Allah, menjadikan Allah itu memiliki sekutu. Sudah pasti itu dihukumi sebagai asyirkul akbar. Tapi yang ingin kita bahas adalah asyirkul asghar, yang kadang orang tidak sadar bahwasanya dirinya telah melakukan dosa tersebut. Apa asyirkul asghar itu? Asyirkul asghar itu adalah ar-riya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sungguh yang paling aku takuti atasmu adalah asyirkul asghar. Qalu, sahabat bertanya, wa masyirkul asghar? Para sahabat bertanya, apa asyirkul asghar itu ya Rasulullah? Qala ar-riya'u. Beliau bersabda, beliau menjawab, asyirkul asghar itu adalah ar-riya. Apa yang dimaksud dengan riya? Al-Imam Al-Ghazali berkata, ar-riya huwa talabul jahi wal manzilati bil ibadati. Mencari kemuliaan dan kedudukan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan. Kadangkala ketika kita sedang melakukan ibadah, ketika kita sedang melakukan ketaatan, kadang suka terselip itu yang namanya riya, sadar atau tidak sadar. Apa itu riya? Yaitu meminta, mencari kemuliaan dan kedudukan dengan ibadah. Jadi contohnya ketika ada seseorang, dia melakukan sholat berjamaah 5 waktu, tetapi di dalam hatinya terbesit riya, ingin mencari kedudukan, ingin dianggap orang soleh, ingin dianggap orang baik, maka itu secara tidak langsung membuat dirinya terjatuh ke dalam lubang riya. Makanya riya ini adalah penyakit hati yang hanya tahu kapan riya itu datang dirinya sendiri. Yang bisa kita lakukan sebagai seorang hamba adalah memohon pertolongan kepada Allah untuk dijauhkan riya masuk ke dalam hati kita. Maka diantara doa agar terhindar dari riya adalah Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku ketahui, na'lamuhu, wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Dan aku memohon ampun kepadamu atas apa yang tidak aku ketahui. Mari kita baca doanya bersama-sama biar sedikit bersemangat untuk kita amalkan. Mohon diikuti setelah saya membaca. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu. Min an nusyrika bika syai'an na'lamu. Min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Oke, baik. Satu poin lagi tentang riya di dalam Al-Qur'an, ayat Al-Kahfi ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah melakukan amal soleh dan tidak menjadikan apa dan siapapun sebagai sekutu dalam beribadah kepada Tuhannya. Di dalam ayat ini terdapat poin tentang riya. Maka dalam kitab tafsir Jalalain dijelaskan yang dimaksud dengan wala yusyriku bi ibadati rabbih ay fiha bi an la yuraiya ahadan. Janganlah menyekutukan Tuhannya dalam beribadah, maksudnya tidak memamerkannya kebaikan kepada manusia. Itulah yang dimaksud dengan riya. Jangan sampai kita memamerkan amal-amal kebaikan, amal-amal ketaatan untuk mendapatkan kemuliaan dan kedudukan di antara manusia. Perkara kedua yang harus kita tinggalkan adalah mendatangkan bahaya bagi muslim lainnya. Di antara contoh mendatangkan bahaya bagi muslim lainnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Apa yang dimaksud dengan jalan yang batil? Dalam kitab tafsir Jalalain disebutkan bil batil, yang dimaksud dengan batil itu adalah bil harami fi syar'i karriba wal ghasbi. Yang dimaksud janganlah kamu memakan harta temanmu
teman saudaramu dengan batil adalah dengan perkara-perkara yang haram seperti riba dan seperti ghosab, atau bisa juga seperti mencuri. Karena di dalam riba, di dalam pencurian itu terdapat kesengsaraan bagi muslim lainnya. Kalau kita perhatikan, ketika kita melakukan transaksi di bank, kemudian di dalamnya terdapat riba, ketika kita minjam uang ke bank, kemudian dikasih tahu ada bunganya, dan bunga itu kan dianggap sebagai riba, itu hal yang menyengsarakan muslim lainnya, sehingga dia terlilit hutang semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Maka ketika dia tahu bahwasanya riba adalah hal yang dilarang, maka ia akan meninggalkan hal-hal tersebut. Atau begitu pula juga dengan pencurian. Orang lain sudah susah-susah bekerja, orang lain sudah berusaha mencari rizkinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, datang yang namanya pencuri, datang yang namanya pencopet. Berarti dia belum sadar bahwa mendatangkan bahaya bagi muslim lainnya itu harus ditinggalkan, dan itu adalah suatu perintah untuk meninggalkan kemaksiatan atau perbuatan dosa. Atau contoh lainnya yang sering kita lakukan adalah kadang-kadang kita melakukan fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, maka janganlah sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya, maksudnya adalah orang tua, perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya. Di dalam ayat ini terdapat perintah untuk menghormati kedua orang tua. Maka menghormati kedua orang tua adalah bentuk taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di samping sisi ia juga bentuk penghormatan kepada kedua orang tua. Maka sungguh aneh ketika kita melihat fenomena zaman sekarang, banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya gara-gara gak dibeliin motor. Ada apa? Ada beritanya? Banyak. Bahkan begitu juga sebaliknya, ada orang tua yang tega membunuh anaknya. Karena apa? Karena dia stres, karena dia merasa sempit, kehidupannya tidak dicukupi oleh Allah. Stres, akhirnya dia membunuh keempat anaknya, ketiga anaknya. Ada berita seperti itu? Ada. Maka dari itu berhati-hatilah dalam mengerjakan sesuatu. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita renungkan kembali ketaatan yang dikerjakan, manfaat yang ditebarkan, serta larangan yang ditinggalkan, sesungguhnya kembali kepada diri kita masing-masing. Sebagai contoh, ketika bapak-bapak atau ibu-ibu ketemu orang lagi minta-minta di pinggir jalan, kemudian tiba-tiba bapak-bapak atau ibu mengasih uang 1 juta, kira-kira itu orang fakirnya senang atau nangis? Kira-kira orang yang dikasih tadi itu bakalan senang apa nangis? Senang plus nangis. Kenapa dia nangis? Nangis bahagia, nggak pernah dapat uang sebanyak 1 juta. Tetapi kalau kita renungkan kembali, siapa yang paling senang? Orang yang dikasih atau orang yang mengasih atau orang yang memberi? Orang yang memberi. Makanya coba sekali-kali iseng jalan, pinggir jalan, ada orang fakir, coba kasih 1 juta. Siapa tahu orang fakirnya senang, bapak-bapak juga ikut senang. Karena memang itulah hakikatnya kebaikan yang dilakukan. Ketika kita mengerjakan kebaikan, pada sesungguhnya kebaikan itu kembali kepada diri kita sendiri. Kitalah yang lebih bahagia ketika kita memberikan kebaikan kepada muslim lainnya. Karena Allah sebenarnya maha kaya, maha agung, tidak membutuhkan pengagungan seorang hamba kepada Tuhannya, dan tidak juga membutuhkan ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Tetapi Allah tahu hambanya itu lemah, hambanya itu tidak memiliki daya dan upaya kecuali pertolongan Allah. Makanya ketika dia melakukan kebaikan, Allah akan membalas kebaikan tersebut dengan berkali-kali lipat. Jadi sebenarnya ketika kita melakukan kebaikan, di satu sisi kita memberikan kebahagiaan orang lain, di satu sisi kita memberikan kebahagiaan kepada diri kita sendiri, yang mana kebahagiaan itu bisa kita tuai, kita bisa ambil baik di dunia maupun nanti di akhirat. Ibaratnya kayak kita lagi nabung di bank, ya. Semakin banyak uang tabungan yang ada di bank, bapak-bapak sampai ibu senang apa enggak? Ibu-ibu kalau di tabungannya ternyata bapak-bapak nyimpen tabungan 1 miliar, senang nggak bu? Oh, dari suaranya kayaknya nggak senang, belum pernah dapat kayaknya. Sama, saya juga belum pernah dapat. Ya, jadi ketika kita tahu, wah ternyata bapak-bapak menyimpankan uang tabungan sebanyak 1 M, yang senang kan kita senang, yang memberikan 1 M juga senang. Begitu pula juga dengan kebaikan, kita menabung kebaikan,
maka nanti kita kaget, bisa jadi kita kaget di akhirat nanti, loh kok ternyata tabungan saya banyak, karena ada kebaikan-kebaikan yang terus ditabung. Begitupun sebaliknya, ketika kita melakukan kemaksiatan, perbuatan dosa, maka kembalinya kepada diri kita masing-masing. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, berarti kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, itu kembali kepada dirimu sendiri. Surat Al-Isra ayat ke-7. Maka dari itu, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita agar menjadi hambanya yang beriman dan hambanya yang selalu menebarkan manfaat kepada sesama muslim lainnya. Di antara doa yang bisa kita amalkan agar iman selalu tetap di dalam hati adalah Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, cintakanlah kepada kami itu keimanan dan jadikanlah keimanan itu perhiasan di dalam hati kami. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keselipan perkataan dan omongan. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.